Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Ya, Sir. Halo. Sip. Halo, Sir. Sir. Kita mulai ya. Halo, Sir. Ya, Iya, Sir. kita mulai ya. Kita mulai. Screen. Ya, sudah muncul layar satu belum? Udah. Udah. Sudah. Siapa nih? Bernard Soms. Oke. Nanti kalau misalkan sudah 40 menit, kita langsung lanjut lagi aja ya. Nanti buka lagi ininya. Dibuka lagi kelasnya. Yuk kita mulai. Hari ini belajar tentang file. Kan kemarin kalian nanya tuh, gimana caranya kan kalau saya buat program, kalau aplikasinya di close, nutup juga, kayak itu kan. Nah, hari ini kita buka Sublime, sama comment prompt, seperti biasa. Bentar ya, ini kelebihan layout, single, sip. Nah, sini simpan, kita belajar. Jadi ada dua yang kalian pelajarin, read sama write. Read itu ketika kita mau baca filenya dari luar, kalau write itu mau pindahin dari dalam program, simpan ke hard disk. Paham nggak sampai sini? Ada yang nggak paham konsepnya? Konsepnya itu, konsep dasarnya. Ada read sama write. Ada read sama write. Nah, kalau yang read ini, file eksternal masuk ke PY. Kalau yang write, dari PY kita mau simpan keluar. File eksternal itu bisa .txt, .dll, .json. Ini yang paling biasa dipakai. Paham? Sama .csv kalau nggak salah. Ya. Gimana? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kata nanya. Rafli nanya, Rafli. Bernard. Oke, sampai sini Bernard? Iya, Sir. Sampai sini paham? Paham. Jadi konsepnya read, write ya. Jadi kita itu belajar apa? Files judulnya. Files, input, output. Yuk kita langsung mulai di sebelahnya. Kalau paham. Kita simpan filenya di C, seperti biasa, C, di folder kalian simpan, ketik di sini, read file.py. Yes. Sudah? Kalau read file sudah, ada dua cara. Cara pertama yang saya ajarin kayak gini. Bentar ya. Cara pertama. Saya buka contekan dulu bentar. Cara pertama kita baca. Buat file baru lagi, simpan di sini namanya kayak terserah kalian, misalkan data save misalkan .txt. Data save.txt. Di sini kita simpan misalkan nama kalian ya, Bernard. Siapa lagi di situ? Niki, Jalendra, Susi. Nah, di sini ya. Ini kan kita simpan nih Bernard, Niki, Jalendra, Susi. Pengen kita pindahkan ke file gitu. Kan kalau kemarin buat gini kan, kalau ada data sama dengan di sini Anas. Nah,
data si Anas ini masuk ke dalam variabel. Nah, variabel, list, dictionary itu paradigma penyimpanan data di Python. Nah, itu yang mau kita pindahin dari txt ke file. Caranya gini. Jadi kita mau pindahkan dari data txt itu ke variabel. Jadi kita misalkan ada data sama dengan kita buka filenya, open, nama filenya data save txt. Kemudian kita membuka file ini dengan mode apa? Karena kita mau baca modenya R, read ya. Jadi R itu mode read, read file. Ketika datanya sudah ada di data sini, pindah dari txt pindah ke data, nah, tinggal kita cek ada nggak datanya. In data. Kita eksekusi di sebelah sini. cdis igs py read file. Nah, keluar. Apa yang keluar itu? io.text io wrapper. Oh, kok isinya bukan yang nama-nama ini, Sir? Kenapa, Sir? Karena dia mencetak seluruh isi maksud dari data ini dari file yang transfernya tadi. Bukan isi. Kalau kita mau isinya, kasih dia titik read. Nah, kasih method read, fungsi objek read ya. Ngerti nggak yang saya ngomong ini? Kalau kita buat fungsi def kemarin, kan di dalam objek dipakai gini, pakai dot notation. Jadi di sini itu read function class object atau disebut method nama lainnya. Method. Ketika kita sudah pakai method read, kita eksekusi di command prompt bisa. Nih, keluar Bernard, Niki, Jalendra, Susi. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham nggak? Siapa lagi nih? Jalendra, Daniel, Charlie. Paham, Charlie? Sir. Oi. Berarti datanya itu harus dalam satu folder, Sir? Iya, satu folder. Kalau misalkan tidak pakai satu folder, harus lengkap di sini. Kalau misalkan alamatnya C, backslash, kasih alamat lengkap. Kalau misalkan cuma nama baik, dia dalam satu folder harus. Oke. Ini Charlie apa Reynald yang ngomong nih? Vincent. Oh, Vincent. Ya Allah. Ya, sorry. Oke, Vincent. Sir. Sir. Ya. R tadi entah apa, Sir? R ini modenya. Mode. Kalau modenya baca. Itu. Kayak kan ada read sama write. Kalau read R modenya. Jadi di sini alamatnya, kemudian R ini modenya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Nah, kalau dia read, dia cetaknya langsung semuanya. Jadi isi dalam filenya dicetak semua. Kalau saya pengen cuman baris pertamanya aja, gimana, Sir? Mau ambil? Nah, kita pakai read lines. Jadi di sini saya komen dulu, biar nggak bingung. Kemudian kita read data, read lines. Ini yang untuk per baris. Read untuk per baris, ya. Kita coba nih. Sir. Kalau KTR-nya tuh, Sir, bisa read nggak dia, Sir? Kita coba. Nah, coba laptop tidak meledak. Nah, kita coba. R-nya hilang nggak ya? Error nggak dia? Bernard tidak. Berarti oke. Berarti secara default sudah ada R. Kayak gitu. Bisa kok. Yang harus ada two way kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, coba saya cek dulu ya. W sama A nanti right-nya. Karena kalau misalkan dia kosong, default-nya R. Tapi untuk biarkan kalian sambil belajar, kerja R. Juga bingung. Kosong boleh. Ada lagi apanya? Nah, kalau kayak ini kan kebuka, data open. Kalau kita open sesuatu, siapa nih ini? Dah, sorry.
data udah ke open, data ini akan selalu ada di RAM. Untuk menghilangkannya kita harus close dia, harus di close. Jadi kasih close filenya ya. Jadi data titik close, sebaiknya kayak gini. Kalau misalkan kita pakai metode yang pertama, ini cara pertama. Kalau misalkan aku nak ngembek yang baris kedua, cak mana? Tinggal buat readline lagi sekali lagi. Jadi dia tuh kayak itu. Kalau dia buat 1 kali, dia baris pertama. Kalau dia buat 2 kali, baris kedua. Readline. Ini keluar. Bernard Niki. Iya. Bentar lagi, saya angkat telepon dulu ya. Sudah, aku cukup nonton video dulu. Sudah? Apa? Kalau apa? Kalau apa, nak? Sudah ya? Kalau yang ini sudah bisa kalau ya? Bisa ya? Nah, ini mode read. Kemudian saya kasih cara yang kedua. Ya, ini seru. Sir. Yo, Ngapa aku malah ngeprint data save.txt-nya, Sir? apa? Aku Fadli malah nih ya? ngeprint data save.txt. Iya. Datasave.txt-nya di apa, ke? Itu malah ngeprint itu bukan ngeprint namanya. Sudah ada filenya belum? Sudah. Sudah pakai ini, read, open datasave, Sudah. sudah benar belum nih alamatnya datasave.txt? Sudah. Coba share. Nggak share, lihat. Bisa di-share nggak? Di-share. Screen-nya Fajri. Bisa nggak? Screen, Sir, masih nge-share. Iya, screen share ke bisa nggak? Stop dulu share-nya. Iya. Stop share, Fajri share juga. Ini. Bentar, suruh cek ya. Data open benar. Kemudian read data, function print. Coba buka itu terminalnya. Terminalnya Fadli. Tar. Sir, itu Fajri belum save nggak sih, Sir? Iya ya. Data save-nya belum di-save, Sir. Coba dulu cek dulu. Bentar apa tadi? Ya sudah, Sir, agak bela, Sir, lanjut. Mana lihat? Hah? Berarti Ngapa? mana hasil yang di terminalnya yang keluar namanya itu mana? Ntar. Ini nih hasilnya. Ini data txt ini. Keluarnya ini ya. Iya. Balik lagi ke itunya, ke Sublime. Kata Audrey tadi, file txt-nya belum disimpan. Udah disimpan itu? Sudah. Coba sekali lagi, di run di terminalnya.
Sama masih. Masih sama. Coba lagi ke read file. Masa? Read file, read file. Read file di Sublime. Data open data txt. Coba R-nya dihapus. Dieksekusi. Sama Coba. sih. Ya, eksekusi. Sama. Iya. Masih sama. Oke, coba kita pakai metode kedua ya. Di stop dulu share. Kasih cara kedua. Oke, cara Sir, kedua. namanya Hmm? kalau kita pakai print data yang readline itu kan cuma dari baris ucuknya, Sir, dia ngitungnya, Sir. Hmm. Kalau ngambil misalnya baris sigonya Baya bisa nggak, Sir? Kita pindah ke dia kaki ke list. Pindahkan ke list. Oh. Iya, dipindahkan ke list dulu. Kan nggak bisa. Kalau misalkan dalam bentuk variabel, dia numpuk siko. Ya? Oke. Kalau pakai list nanti di akses indeksnya. Paham ya? Oke. Oke, share yang lagi. Bentar. Sudah. Terus kasih cara yang kedua. Kalau cara yang kedua, itu pakai syntax with. With, open. Nah, ini 10 menit lagi. Nanti kita sambung lagi ya. Kalau sudah terputus, tinggal join lagi aja, oke? Di sini kita data save. Jangan lupa ketik S, data. Kita masukin berarti, atau di sini file ini. Data sama dengan read file dan simpan. Kalau kayak ini, nggak perlu pakai close tuh. Print dari terminal, nah sama. Coba kalian bisa. Jalan nggak semuanya? Jalan, Sir. Fajri jalan. Bentar. Yang lainnya oke galau kan? Jalan galau yang lainnya? Oke, sip. Jadi kalian pengen pakai yang mana? With open atau yang langsung B? Sir. Kalau misalkan pakai with open nih, nak cetak data read line kayak tadi, siapa mana, Sir? Data read line, pakai read line. Sama ya caranya? Iya, sama baik. File .readline udah ganti tinggal. Iya. Ini read line. Jadi gini, kalau misalkan kita buat di sini read lines. Iya bisa. Kalau pakai read lines, si datanya ini bentuknya jadi list. Cobalah. Ke bawah bentar, Sir. Turun ke bawah bentar, Sir. List nih. Iya. Oke, nah. Laptop. Dah, nah itu bawah. Nah. Aku SS, oh iya. Nah, SS loh. Kalau dia read line jadi variabel, kalau dia read lines dia jadi list. Datanya ini list. Sudah. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Minum dulu ya, haus. Udah? Sir.
Halo? Bawahnya sudah po aku. Ngapa mixer mati? Bawah keser. Mati ya mixer ya? Tidak, Sir. Tadi mati sebentar. Oh, tadi mati sebentar. Cak Manoh yang ini sudah paham nggak? Kapan pakai read, kapan pakai read line, kapan pakai read lines. Sir, read lines itu bisa berlaku di cara pertama juga, dah, Sir? Bisa. Bisa. Oh. Bisa. Cara pertama, misalkan ini, yang tadi ini, bisa pakai read Iya. line. Bisa. Cuman masalahnya kalau kita read lines, lihat di sini. Bernard, /n, Niki, /n, Jalendra, /n. Ada enter-enternya yang ikut kan? Betul nggak? Iya, benar. Nah, kita harus hilangin itu /n-nya. Pakai apa, Sir? Pakai R strip namanya. Jadi, datanya itu kita bersihin dulu. Mana ya? R strip. Jadi, datanya kita bersihkan. Jadi, for item, kita pakai bantuan for untuk membersihkannya. Ini kita komen dulu. Dan data ini kan udah list, berarti bisa kita iterasikan kan. For item in data, berarti item, kita buatkan list yang baru, namanya clear data aja. Clear data, list kosong. Di sini kita, jadi clear data, dot append, kita isi kosong, kemudian di sini isi item, kita pakai metode rstrip. Nah, dah. Jadi nanti yang masuk, setiap item yang masuk dibersihkan. Baik itu spasi, /t, /n, karakter yang kotor itu. Kita print, coba kita print clear data. Clear data. Nih, nah, Bernard. Sebentar. Clear. Oh, ini read lines, sorry. Dia bersihin per karakter. Kalau string dia jadi karakter, ya ingat ya lupa. Tuh, bersih ya. Tadinya kan /n, jadinya Bernard, Niki, Jalendra, Susi. Dah, bersih. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Suara Sir hilang lagi apa? Suara Sir. Halo? Tidak, Sir, tidak hilang. Tidak, Sir. Oke. Respon Sir, jadi Sir tahu kalau misalkan ada gangguan. Sir, kapan kita pakai with, Benedict? Kapan nih? Terserah kalian. Pakai with, kapan? Kalau Sir sih pakai with karena perlu close, itu deh. Kalau kita pakai yang itu harus close filenya. Paham, Benedict? Paham? Paham ya? Oke. Jadi terserah kalian kapan kebutuhannya aja. Cuman agak panjang kalau with ini. With open kan ditambah-tambah s file, nanti ada variabel sementaranya dipindahkan. Yang Fajri gimana tadi? Masalahnya Fajri? Udah kelar? Sudah. Oh, sudah sih. Sudah. Dah, di close dulu. Habis ini kita lanjut lagi ya. Nah, habis lah. Less than 1 minute, oke? Ya, join lagi, Be. Dah, stop dulu.